Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu dan kesehatan dalam mengikuti pelajaran biologi dengan Ibu. Pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan diskusi. Kemarin kita telah membahas mengenai zat adiktif, itu apa, perannya, fungsinya, dan kita sudah membahas tentang zat adiktif psikotropika. Nah, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan diskusi. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja, di mana nanti Ananda akan dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti kegiatannya mengerjakan soal-soal yang ada di lembar kerja yang Ibu bagikan. Ini lembar kerjanya, silahkan dikerjakan bersama kelompoknya. Kelompoknya seperti biasa, Leli sama Selvi, Pipa dengan Laila, dan Lesti dengan Nida ya. Silakan soal-soalnya didiskusikan, dipelajari. Jika ada yang tidak paham, silakan ditanya ke Ibu. Berapa menit waktunya dan mengerjakannya kita buat? 5 menit saja. 5 menit? 60. Berapa menit? 10 menit. 10 menit ya. Ya Bu, 10 menit aja Bu. 10 menit nanti udah kita diskusikan ya, kita lakukan diskusinya. Silakan dikerjakan lembar LKPD-nya. Ibu beri waktu 10 menit seperti yang kalian bilang. Terima kasih Bu. Kelompok 1 gimana? Ada yang susah? Ada yang ditanyakan? Sudah sampai nomor berapa dikerjakan? Saya nomor 2 Bu. Tidak ada kendala kan? Kelompok 2 gimana? Apa ada kendala? Ada yang membingungkan soalnya atau yang nggak bisa dijawab? Sepertinya belum Bu. Udah sampai berapa yang dikerjakan? 2 Bu. 2. Cepat ya, waktunya sedikit lagi. Kelompok 3 gimana, udah siap? Udah Bu. Oke, cepat ya, kelompok 3 aktif. Iya Bu. Ayo yang belum siap cepat dikerjain ya, karena waktunya tinggal 2 menit lagi. Waktunya sudah habis, sudah 10 menit lewat ya. Jadi kita akan membahas soal-soal yang ada di lembar kerja yang telah Ibu berikan. Soal nomor 1, siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan kelompok 3 jelaskan pemaparan jawaban nomor 1. Untuk nomor 1, berdasarkan kedua gambar di atas, mengapa kue klepon dibuat berwarna hijau? Jawabannya Bu, untuk memberikan kesan menarik pada adonan kue klepon agar pembeli tertarik membeli kue klepon. Yang bagian B-nya? Saya Bu. Ya, silakan kepada Misti. Di sini Bu pertanyaannya yaitu, tahukah Anda bahan apakah yang ditambahkan pada kue klepon agar berwarna hijau? Sebutkan. Jawabannya, bahan yang ditambahkan ke dalam adonan merupakan zat adiktif pewarna alami yang terbuat dari alam. Dalam pewarnaan ini digunakan daun pandan atau daun suji sebagai pewarna yang menghasilkan warna hijau pada kue klepon. Benar ya yang dikatakan kelompok 3.
coba dilihat semuanya. Yang A itu berdasarkan kedua gambarnya, mengapa kue klepon diberi warna? Tujuannya untuk memberi kesan menarik pada si kue agar pembeli atau konsumen tertarik untuk mengonsumsi dan membelinya. Sedangkan yang bagian B-nya, pertanyaannya apakah yang ditambahkan pada kue klepon agar berwarna hijau? Pewarna yang ditambahkan di sini adalah daun pandan dan dapat kita gunakan daun suji karena sama-sama berwarna hijau. Itu adalah zat pewarna alami yang diberikan. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 3? Baiklah, kita lanjutkan ke nomor 2. Ya, silakan yang mau menjawab pertanyaan nomor 2. Saya Bu. Kami Bu, kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 jelaskan jawaban dari pertanyaan nomor 2. Untuk nomor 2 nih Bu, mengenai tentang jambu. Untuk soal yang pertama itu berdasarkan kedua gambar yang di atas, manakah di antara kedua minuman di atas yang lebih tahan lama? Untuk jawabannya itu minuman yang dapat tahan lama alami adalah jus jambu kemasan Bu, daripada jus jambu biasa. Ya, benar ya yang dikatakan teman kita bahwa jus jambu kemasan itu lebih bertahan lama dibandingkan jus yang tidak diproduksi oleh pabrik, karena minuman yang dalam kemasan itu akan ditambahkan pengawet yang dapat mempertahankan minuman bertahan lama, namun tidak menghilangkan cita rasa dari si minuman tersebut. Nomor 2 bagian B-nya silakan dijawab ya, Laila. B. Menurut pendapat Anda, bahan apakah yang perlu ditambahkan ke dalam minuman agar minuman tidak cepat busuk? Jawab. Bahan yang ditambahkan ke dalam jus jambu kemasan adalah zat aditif pada bahan pengawet. Dalam hal ini, bahan atau zat yang ditambahkan ke dalam minuman adalah sodium benzoat. Karena menurut sebuah studi WHO, sodium benzoat adalah bahan pengawet yang digunakan untuk makanan dan minuman serta cocok untuk jus buah atau minuman ringan. Benar ya dikatakan kelompok 2 bahwa kenapa makanan itu dapat bertahan lama, karena ditambahkannya sebuah pengawet yang ke dalam minuman yang namanya yaitu sodium benzoat, yang fungsinya untuk mempertahankan makanan agar tidak basi atau tidak rusak dan tahan dalam lama penyimpanan. Apakah ada kelompok lain yang ingin menambahkan jawaban soal nomor 2? Tidak ada Bu. Apakah setuju dengan jawaban kelompok 2 mengenai soal nomor 2? Setuju Bu. Baiklah, kalau begitu kita lanjut soal nomor 3. Silakan tinggal kelompok 1 yang belum menjawab, silakan dibacakan jawaban dari soal nomor 3. Di sini terdapat sebuah gambar kentang rebus dan sambal kentang. Pertanyaannya, berdasarkan kedua gambar di atas, makanan mana yang terasa lebih enak? Jawabannya, makanan yang terasa lebih enak adalah sambal kentang dibandingkan kentang rebus. Ya, benar ya. Kentang rebus sudah pasti tidak ada rasanya. Sedangkan sambal kentang itu sudah dicampur dengan berbagai rasa. Ada rasa pedas, manis, asin. Sudah tentu lebih enak sambal kentang. Bagian B-nya silakan, Selfie. Bahan apakah yang perlu ditambahkan pada kentang agar dapat menjadi sambal kentang yang enak rasanya? Jawab. Bahan yang ditambahkan pada pembuatan sambal kentang dapat berubah. B. Bahan apakah yang perlu ditambahkan pada kentang agar dapat menjadi sambal kentang yang enak rasanya? Jawabannya adalah bahan yang ditambahkan pada pembuatan sambal kentang dapat berubah bahan penyedap, di mana bahan penyedapnya digunakan adalah cabai, garam, tomat, bawang. Ini adalah penyedap alami, namun ada beberapa orang menambahkan MSG sebagai cita rasa pada sambal kentang. MSG ini merupakan penyedap buatan di mana batas penggunaannya 120 mg atau kilogram berat badan manusia.
Benar ya yang dikatakan kelompok 1 mengenai pertanyaan nomor 3 bagian beda. Bahan yang ditambahkan di sini dapat berupa terdiri atas 2, yaitu ada penyedap alami yang dimana terdiri dari cabai, garam, tomat, bawang, dan terkait. Namun di sini juga dapat ditambahkan berbagai penyedap buatan yang yaitu dapat berupa MSG. MSG ini dapat berupa seperti penyedap Masako, Royco. Nah, itu termasuk penyedap buatan yang diproduksi oleh pabrik. Namun dalam pengonsumsian Masako ini atau MSG ini ada batasannya seperti yang disebutkan oleh kelompok 1. Batas penggunaan MSG ini bagi tubuh kita sebanyak 120 mg per kilogram berat badan kita sendiri. Nah, apakah ada kelompok lain yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 1 mengenai pertanyaan nomor 3? Apakah ada kelompok 2, kelompok 3 di mana? Pas, Bu. Nah, pertanyaan di lembar kerja yang telah Ibu bagikan telah terjawab semua dan telah selesai kita kerjakan. Ibu rasa cukup sekian pelajaran kita hari ini. Namun di sini Ibu ingin satu orang di antara Anda menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, silakan kepada Anda disebutkan. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, Bu, yaitu zat aditif adalah suatu bahan kimia yang ditambahkan ke dalam makanan dengan maksud dan tujuan tertentu. Biasanya zat aditif ditambahkan ke dalam makanan pada saat proses pengolahan. Zat aditif bukan narkotika dan psikotropika. Zat aditif adalah zat yang menghasilkan suatu reaksi biologis pada tubuh, tetapi tidak menghilangkan kesadaran penggunanya. Biasanya zat ini memengaruhi kerja tubuh seperti meningkatkan kewaspadaan, melemaskan otot, atau sebagai antidepresan ringan. Kepada Anda telah menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Apakah ada lagi yang ingin menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Tidak pada Bu. Ibu rasa cukup sampai di sini. Apabila ada kata-kata yang salah dari Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam